Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami peserta pelatihan dasar CPNS PPSDM Regional Bandung, kelompok 4 Angkatan 19. Pada kesempatan ini, kami diberi tugas untuk mempresentasikan salah satu biografi tokoh milenial nasionalis yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dalam penerapan fungsi ASN. Salah satu tokoh yang menginspirasi kami adalah Bapak Sandiaga Uno. Berikut pemaparannya. Selamat menyaksikan. Sandiaga Uno atau biasa dipanggil Bang Sandi dikenal sebagai pengusaha muda dan politisi di Indonesia. Saat ini menjabat sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau disebut Kemenparekraf. Pada Kabinet Indonesia Maju menggantikan Wisnu Utama yang dilantik pada tanggal 23 Desember 2020. Memiliki nama lengkap Sandiaga Salahuddin Uno. Nama pertamanya yaitu Sandiaga memiliki arti gagasan tentang suatu tempat di tengah samudera. Sedangkan untuk nama tengahnya yaitu Salahuddin terinspirasi dari tokoh pemimpin besar Islam yang dihormati tidak hanya di kalangan umat Islam saja tetapi juga Kristen di Eropa, yaitu dari Salahuddin Al-Ayyubi. Sementara nama akhir Uno adalah nama yang selalu mengingatkan pada akar budaya ayahnya berasal. Bang Sandi lahir dari keluarga harmonis, yaitu dari pasangan Mein R. Uno dan Razif Halik Uno. Lahir di Rumbai, Pekanbaru, Provinsi Riau pada tanggal 28 Juni 1969. Ayah Bang Sandi pada awalnya bekerja sebagai karyawan di perusahaan Caltex di Riau. Setelah tidak bekerja lagi, ayah Bang Sandi kemudian memboyong keluarganya ke Jakarta pada tahun 1970-an. Sandiaga memulai pendidikannya di SD PKSD, kemudian ke SMP 12 Wijaya Jakarta Selatan, dan melanjutkan sekolahnya ke SMA Katolik. Sandiaga Uno merupakan sosok yang cerdas. Hal ini terbukti ketika ia kuliah di Wichita State University di Kansas, Amerika. Ia berhasil lulus dengan predikat summa cum laude. Selepas lulus dari Wichita State University, ia kemudian bekerja di Bank Summa milik William Suryajaya. Karena kinerjanya yang cukup bagus di perusahaan, setahun kemudian ia menerima beasiswa untuk melanjutkan kuliahnya di George Washington University, Amerika Serikat. Ia menamatkan kuliahnya dengan meraih IPK sempurna yang merupakan sebuah prestasi yang membanggakan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kiprah Bapak Sandiaga Uno di bidang wirausaha. Selain sebagai politikus, Sandiaga Uno atau kerap disapa Pak Sandi ini juga dikenal sebagai pengusaha yang sukses. Tercatat, Sandiaga Uno memiliki 6 perusahaan penting. Di antaranya, yang pertama ada PT Saratoga Investama Sedaya Tbk, yang kedua ada PT Mitra Pinastika Mustika Tbk, yang ketiga ada PT Providen Agro Tbk, yang keempat ada PT Adaro Energi Tbk, yang kelima ada PT Medco Power Indonesia Tbk, dan yang terakhir ada PT Tower Bersama Infrastruktur Tbk. Selanjutnya saya akan memberikan sedikit paparan mengenai perusahaan yang dimiliki oleh Bapak Sandiaga Uno. Yang pertama yaitu PT Saratoga Investama Sedaya Tbk yang didirikan bersama Bapak Edwin Suryajaya di tahun 1998. Perusahaan ini dibangun dengan tujuan dapat memberikan investasi di dalam bentuk dana segar ke beberapa perusahaan. Yang kedua yaitu PT Mitra Pinastika Mustika Tbk yang didirikan pada tahun 1987 yang memfokuskan sektor otomotif. Yang ketiga yaitu PT Providen Agro Tbk yang didirikan Pak Sandi pada tahun 2006 melalui investasi di Saratoga. Perusahaan ini berkiprah di bidang bisnis kelapa sawit. Yang keempat yaitu PT Adaro Energi Tbk. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2001 dan merupakan perusahaan tambang batu bara paling besar di Indonesia. Yang kelima yaitu PT Medco Power Indonesia yang berinvestasi di Indonesia juga. Perusahaan ini didirikan oleh Bapak Arifin Panigoro pada tahun 1980. Perusahaan ini berkiprah di pembuatan pembangkit listrik.
Yang terakhir yaitu PT Tower Bersama Infrastruktur Tbk. Perusahaan ini bertumbuh besar bersama dengan mencapai 20% tiap tahunnya. Dan tercatat penghasilan mereka di tahun 2014 mencapai 2,7 triliun rupiah. Selain itu, Bapak Sandiaga Uno juga sangat memperhatikan kegiatan-kegiatan relawan, turut ikut serta dalam kegiatan tersebut. Nilai inspiratif yang dapat kita ambil dari Bapak Sandiaga Uno yang sesuai dengan nilai Pancasila yaitu nilai cinta tanah air. Dibuktikan dengan menciptakan lapangan pekerjaan yang banyak di Indonesia, di mana akan cintanya tanah air, maka beliau ingin masyarakat Indonesia terus maju dengan salah satunya mengatasi pengangguran yang ada. Komitmen yang perlu diteladani dari Bapak Sandiaga Salahuddin Uno yang sekarang menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah komitmen beliau yang mengedepankan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di setiap daerah atau pelosok negeri. Karena lebih dari 30 juta masyarakat Indonesia tergantung pada sektor tersebut. Hal ini merupakan salah satu implementasi dari sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan memperjuangkan sektor pariwisata yang saat ini meredup, beliau juga sedikit banyaknya menghadirkan arus ekonomi yang baik bagi masyarakat sekitar, khususnya yang terkait wisata dan pelaku wisata itu sendiri. Dan di masa pandemi ini beliau juga memperbaiki sistem perekonomian di Indonesia lewat ekonomi kreatif dan memperjuangkan komoditas lokal agar menjadi raja di negeri sendiri dan meningkatkan ekonomi para pengrajin lokal, sehingga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia benar-benar terlaksana dan tidak timbang pilih. Sekian pemaparan yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.